Kalau dari pemerintah, segi pemerintah Sudah pernah ada? Pernah, tapi ribet. Oh, ribet ya? Ribet pengurusan segala macam. Ya mungkin kalau pemerintah tuh harus ada apa ya? Lembaga laporan. badannya ya? Iya, lembaganya juga ada, terus laporan pemasukan pengeluarannya juga ada. Itu yang kita ribet juga ngurusnya. Sahabatku, para agen perubahan yang saya cintai, ada banyak cara, ada banyak jalan untuk bisa berbuat dan bermakna bagi sesama. Kali ini saya mencoba berkunjung ke sebuah tempat yang berada di Kecamatan Sawangan, Kota Depok, di mana di wilayah ini yang namanya wilayah Kedaung atau wilayah Perigi. Di sini ada sebuah tempat yang kita lihat atau yang kita rasa sangat memberi dampak yang positif kepada masyarakat, khususnya generasi remaja dan pemuda yang ada di tempat ini. Kita akan mencoba menggali ada apa dengan tempat ini yang mereka sebut namanya dengan Taman Bacaan Perigi. Sehingga hal ini nanti bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita, warga Indonesia dimanapun berada, yang bisa menggugah pikiran hati kita untuk mengadakan hal yang serupa di tempat kita berada. Mari kita saksikan bersama dan kita bertemu dengan tokoh penggagas dan juga yang menjalankan program ini selama ini. Baiklah sahabatku, ini dia orangnya yang menjadi penggagas sekaligus yang mempertahankan konsep daripada Taman Bacaan ini. Ini dia. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, namanya siapa ya? Galang Aryan Ramadan. Namanya adalah Galang Aryan Ramadan. Awalnya ikut dia menjadi anak asuh di tempat bacaan ini, dan akhirnya setelah bertumbuh dan sekarang dia sudah bekerja karena sudah tamat sekolah, dan sekarang dia menjadi regenerasi daripada perawatan dan juga pemeliharaan daripada Taman Bacaan ini. Baiklah, mari kita dengarkan ada apa, bagaimana, dan mau kemana ini Taman Bacaan Perigi mereka setting dari awalnya. Baiklah, Abang Ramadan, ini menjadi pertanyaan karena halnya ini sangat luar biasa. Ya, di daerah yang begini boleh dikatakan masih alami dan daerahnya juga belum termasuk kategori modern, tapi sudah ada ide untuk membuat sebuah taman bacaan. Ya, jadi ini menjadi pertanyaan dari kami. Apa sebenarnya taman bacaan ini dan bagaimana dulu latar belakangnya sehingga ini didirikan? Taman Bacaan Perigi ini kita diriin sejak 2012 bulan Juni tanggal 29. Iya. Itu pencetus pertama Bang Rudi Ardiansyah, dia lulusan sarjana Inggris dari Pakuan Bogor. Pakuan Bogor ya. Dia selama berkuliah balik ke kemarin lagi dia bawa buku banyak, terus dia ngegagas ke remaja-remaja senior-senior saya bahwasanya ayo kita ada program banyak buku, kita mau apain nih gitu ya. Iya. Terus akhirnya senior Bang Randy dikasih buku namanya Golagong, buku Golagong. Itu dia pencetus taman bacaan di Indonesia kalau nggak salah. Dia ngajak Bang Aryan Tokopek yang notabene masih satu letting sama Bang Rudi Andriansyah. Terus dia ceritain tentang kegiatan-kegiatannya, karena adanya kegiatan taman bacaan ini berdampak positif bagi lingkungan, terus buat remaja maupun anak-anak sekitar. Ya, baiklah kalau begitu. Kira-kira kalau dampak-dampak yang diharapkan dari pendirian daripada taman bacaan ini dulu, itu sebenarnya apa ya? Yang diharapkan sih awalnya karena dulu kita kan masih jauh dari segala hal lah.
seperti remaja-remaja sering nongkrong di pinggir jalan, terus kayak nongkrong-nongkrong nggak jelas, genjang-genjang, takutnya meresahkan warga, meresahkan orang yang lewat juga. Apalagi takutnya nanti mereka dicampur sama minuman-minuman keras kan. Itu yang kita antisipasi untuk menghilangkan dampak-dampak negatif itu. Apalagi dulu banyak senior saya yang ikut kayak ormas. Nah, ormas itu kayak cuma meresahkan warga, cuma minta-minta ke masyarakat dengan kegiatan yang nggak jelas. Nah, kita bikin konsep Taman Bacaan Perigi ini ya untuk menghindari itu ya, negatifnya. begitu ya. Jadi kalau begitu secara prinsipnya ya, kira-kira yang menjadi visinya ini apa kalau bisa disebutkan begitu? Untuk visi sih kita untuk memperdayakan SDM remaja ya, karena kita berdiri di lingkungan RW 07 ini, kita supaya remaja kita kedepannya sih kayak berpikiran relevan, inovatif, terus kayak berkreativitas, terus berjiwa sosial, sama pengabdian kepada lingkungan juga kan. Apalagi kita tinggal di sini, apa salahnya sebagai pemuda kita ngegerakin lingkungan untuk lebih positif lagi, itu sih. Iya. Jadi saudara, ternyata Taman Bacaan Perigi ini punya visi yang begitu bagus kepada masyarakat di sekitar ini. Karena kita ketahui bahwa sekarang ada banyak istilahnya kenakalan remaja, ada juga yang namanya pengaruh-pengaruh negatif kepada mereka yang ada di sini. Tetapi dengan kehadirannya Taman Bacaan Perigi ini, maka hal itu bisa terhindar dan itu potensi-potensi mereka bisa dipadu. Jadi sudah terjadi sosialisasi antara satu warga dengan warga lain yang bagus. Dan pada saat mereka berkumpul di sini, ternyata mereka ini dituntun oleh kakak-kakak seniornya, yaitu untuk membedah sebuah buku, mengadakan pagelaran-pagelaran puisi, dan juga setiap waktu tersedia buku yang sudah bisa dibaca oleh para remaja-remaja yang ada di sini. Jadi boleh kita katakan bahwa dampak daripada kehadiran buku ini, maka ini sudah begitu banyak mengurangi hal-hal negatif di tengah masyarakat yang ada di sini. Oke, selanjutnya kira-kira kemana ini diarahkan ini Bang Galang ya? Kemana mau diarahkan ini nanti tindak selanjutnya perkembangan daripada Taman Bacaan Perigi ini? Untuk kita sih jatuhnya kan regenerasi ya, regenerasi setiap generasi. Karena kalau kita nggak ada regenerasi itu, kita nggak bakalan bisa sampai 10 tahun ini. Iya. Apalagi kayak notabene setiap kayak senior yang atas kan udah pada bekerja segala macam. Next mungkin saya juga udah bekerja, punya kesibukan di rumah juga, kayak udah berkeluarga. Kedepannya sih makin banyak mahasiswa yang datang, itu ada dampak bagusnya juga ya. Mereka mahasiswa kampus ternama juga banyak yang datang sini. Kita minta program kegiatan ke dia kayak tentang manajemen digital, terus marketing kreatif. Nah, itu untuk pembelajaran ke remaja-remaja selanjutnya. Siapa tahu kedepannya Taman Bacaan ini ya makin bisa eksis lagi, terus masih bisa berlanjut lah. Yang diharapin sih ya kita emang regenerasi. Nahan regenerasi ini yang susah mempertahankan. Oke. Terus gini, selama 10 tahun perjalanan daripada Taman Bacaan Perigi ini, kira-kira apa kendala-kendala yang ditemukan? Pernah kita 2019 akhir, dulu bangunan nggak kayak gini ya. Dulu konsep kita masih saung panggung lah. Rumah panggung tapi bermodel saung-saungan, lumayan gede juga. Mungkin itu setiap setahun 2 tahun kita renovasi. Ternyata pas 2019 akhir kita kena bencana musibah, kena angin puting beliung sama hujan gede juga, buku-buku terus saung juga ambruk juga. Buku-buku pada rusak gitu? Pada rusak, rak semuanya, komputer. Kita di situ kayak kayak frustasi juga ada ya. Kayak frustasi gitu ya. Apalagi itu pertama rombongan remaja saya jadi pengurus. Oh, jadi pengurus. Ya, Oktober kita dilantik, Desember ini ubu. Itu suatu cobaan awal kita juga. Kita ngobrol sama senior, ini gimana Bang? Bisa jalan lagi nggak?
ya mereka juga bingung juga kan nyari dana juga susah juga, lumayan gede juga. Akhirnya kita gotong royong, yang bisa ngasih dana bisa ngasih, yang bisa ngasih tenaga ya ngasih tenaga. Udah ini jadi bulan Maret, ternyata diterpa Covid juga kita. Covid sempat off juga kita sampai bulan Agustus. Akhirnya kita inisiatif sendiri gerakin remaja, ini gimana? Kan sih kita masih kayak gini aja, kita tutup. Kita bikin pergerakan ke lingkungan tentang sosialisasi bahwasanya kalau terjangkit Covid jangan keluar. Kita ngebantu gotong royong kayak masalah pangan yang terpapar Covid. Gerakan pertama kita sih itu. Jadi kalau ini tadi ya, tantangan atau masalah yang dihadapi ini untuk memajukannya ke depan kira-kira apa? Itu. Tantangan mempertahankan regenerasi ini. Regenerasi gitu ya. Kemudian kalau kira-kira yang diharapkan supaya tadi itu tantangan itu bisa teratasi, apakah kira-kira tidak membutuhkan ada bantuan dari pihak luar atau perhatian daripada pemerintah setempat atau bagaimana kira-kira? Kalau untuk bantuan sih, alhamdulillah kita bantuan dari relawan-relawan yang kalau kita sebut di sini nyasar ya, relawan-relawan nyasar banyak, seperti rak, buku, terus kemarin juga kita dapat rak juga. Kalau dari pemerintah, segi pemerintah sudah pernah ada? Pernah, tapi ribet. Oh, ribet ya? Ribet pengurusan segala macam ya. Mungkin kalau pemerintah tuh harus ada apa ya, laporan, lembaganya juga ada, terus laporan pemasukan pengeluarannya juga ada. Itu yang kita ribet juga ngurusnya. Kita mondar-mandir ke Depok kota juga ribet. Oh gitu, akhirnya tidak jadi? Pernah dulu 2020 awal. Oh, ada bantuan ya? Bantuan dari pemerintah, karena ini kan habis subuh juga. Itu yang kita dapat. Ya. Oke lah, jadi kalau begitu harapannya apa ke depan? Harapan ke depan semoga untuk regenerasi pemuda selanjutnya lebih, pemikirannya lebih relevan, terus berkreativitasnya dijaga, kekompakannya masih harus dipertahankan juga. Kemudian kalau seandainya ini nanti akan diteruskan, dikembangkan begitu ya, program-program apa saja yang sudah dipersiapkan sehingga ini tidak hanya sekedar seperti perpustakaan yang bisa dibaca orang begitu. Apakah ada program-program kerja yang dipersiapkan atau diharapkan akan dilakukan setelah selesainya masa pandemi Covid ini? Kita ada program tahunan ya, di bulan akhir Oktober, November, awal November kita ada Festival Buku dan Kreativitas. Nah, awalnya berdirinya Facebook itu perkenalan taman baca di lingkungan. Di sini kita bergerak di RW ada 5 RT. Nah, gimana caranya biar supaya warga kenal taman bacaan ini? Kita datang ke setiap RW, di setiap tempat, di tiap pos ronda kita gelar lapakan buku, ngajar anak-anak, terus bermain. Di malam puncaknya di hari Jumat sore kita mengadakan cerdas cermat antar RT. Terus malam Sabtunya kita ada kayak lomba fashion show, terus lomba puisi untuk anak-anak, terus lomba kreativitas untuk anak-anak. Di malam Minggunya kita ada kegiatan untuk remaja, pentas seni. Itu anak remajanya bisa mau akustikan, yang bisa beatbox, dia biasanya pentas, terus kayak teater, terus tari-tarian. Kita juga ngajak anak-anak kecil juga untuk ikut kegiatan itu juga. Itu sih. Nah, pas di acara bulan puasa kita ada acara ngabuburit pintar. Oh, ngabuburit pintar. Mungkin kalau di tempat lain santren kilat. Kita ngadain sebulan full setiap Sabtu Minggu. Nah, pengajarnya remaja-remaja, anak didiknya dari usia 5 sampai 12 tahun lah. Alhamdulillah. Itu yang diajar? Yang diajar. Pengajarnya dari mana itu? Pengajarnya anak-anak usia SMA lah. SMA sampai usia 25. Nah, itu kemarin pesernya lumayan banyak juga ya kita di lingkungan. Penghujung acara kita ada santunan yatim. Santunan yatim, itu dia. Sekalian buka puasa bersama.
Coba sekarang kita simpulkan dulu ya. Dari sekian lama perjalanan daripada Taman Bacaan Perigi ini, kira-kira perubahan-perubahan apalah yang sudah kamu lihat atau kamu rasakan terjadi di sekitar kita ini? Pertama dari yang regenerasi saya sih banyak yang pemikirannya makin luas dari bedah buku ini ya. Ya. Dari bedah buku ini kita diajarkan diskusi buku. Nah di situ kita sering sharing sama argumen sama teman ya. Iya ya. Nah banyak juga yang teman-teman punya pemikiran kayak suka seni, terus gitu ya. suka nulis juga. Kita juga punya penulis juga di sini, punya penulis namanya Ilham Pasawa. Dia hampir 6 sampai 7 buku punyanya dia. Dan kita sebenarnya 10 tahun ini kita udah mau gagas buku 1. Karena udah taman bacaan kita udah 10 tahun, tapi kita belum punya apa ya? Produk produk buku. Kita lagi ngebangin sejarah Islam di Cinangka. Oh, di Cinangka, di apa ini ya? Sawangan juga ya? Iya, dulu kita disebutnya bukan Kedaung ya, Cinangka. Cinangka dulu. Ada pemekaran jadi Cinangka Kedaung. Oh iya. Kita mau gagasin sejarah Islam pertama kali di Cinangka. Alhamdulillah hampir 80% itu. Oke, baguslah, syukurlah kalau seandainya memang ada seperti itu. Dan saya bisa menggarisbawahi tadi dari hasil ataupun output dari yang dirasakan setelah keberadaan daripada Taman Bacaan ini, itu ada sampai ada sudah melahirkan penulis, karena sudah terbiasa dia membaca dan mendapatkan informasi tentang bedah buku, kan begitu ya. Dan ini juga sudah mau menyelesaikan lagi sebuah buku lagi, yaitu tentang sejarah Islam di Cinangka, di Sawangan wilayah ini. Ya saya kira itu hal yang sangat bagus. Dan kita juga berharap supaya ke depan nanti ini bisa berkembang sehingga bisa membawa dampak yang positif besar kepada seluruh masyarakat. Jadi kami juga berharap kepada para pendiri juga pengelolanya ini tetaplah bersemangat dan mensupport supaya ini jangan menjadi hilang nantinya, tetapi ini justru menjadi lebih besar dan menjadi lembaga yang akan banyak mendapatkan perhatian dari pihak-pihak luar termasuk pihak pemerintah. Jadi ya kami mengucapkan terima kasih dan selamat berkarya untuk selanjutnya.